Halo teman semua, perkenalkan nama saya Chandra. Di video ini saya ingin mengajak Anda untuk menyelami sesuatu yang sering kita sembunyikan, tapi justru punya kekuatan besar untuk membentuk siapa diri kita, yaitu kegagalan. Banyak dari kita terbiasa melihat kesuksesan, foto pencapaian di media sosial, kisah orang-orang besar yang berhasil mencapai puncak. Tetapi jarang sekali kita mau membicarakan kegagalan. Padahal di balik kegagalanlah seringkali tersimpan motivasi terdalam, filosofi hidup yang membentuk karakter kita, bahkan arah baru yang bisa membawa kita menuju kesuksesan yang lebih berarti. Dan hari ini kita akan menggali motivasi dari kegagalan yang tidak pernah diceritakan. Kita akan membahas mengapa kegagalan sering disembunyikan, bagaimana cara mengambil pelajaran darinya, hingga bagaimana kegagalan bisa menjadi inspirasi bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Mengapa kegagalan jarang diceritakan? Pernahkah Anda merasa malu untuk bercerita ketika gagal? Itu wajar, sebab dunia kita terbiasa menilai hasil akhir, bukan proses. Ada 3 alasan utama kenapa kegagalan jarang sekali kita bagikan. Yang pertama, takut dihakimi. Kita takut dianggap tidak kompeten atau kurang berusaha. Yang kedua, standar sosial di media sosial yang terlihat hanya pameran keberhasilan. Gagal seolah-olah tidak layak dipublikasikan. Yang ketiga, belum siap. Kadang butuh waktu lama untuk menerima kegagalan sebelum bisa bercerita tentangnya. Filosofisnya begini, air yang jernih lahir dari perjalanan panjang melewati bebatuan, bukan dari jalan yang mulus. Begitu juga hidup, justru di balik kegagalanlah kita ditempa. Belajar dari kegagalan diam-diam. Bayangkan ada seseorang yang memulai bisnis pertamanya dengan semangat luar biasa. Dia gagal, jatuh, bahkan tidak ada yang tahu betapa berat malam-malamnya. Tetapi diam-diam, dari kegagalan itu dia belajar. Belajar mengatur uang, belajar mengelola emosi, belajar tentang siapa yang benar-benar ada di sisinya. Filosofi sederhana dari pepatah Jepang mengatakan, Nana korobi, ya oki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya, ukuran keberanian bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan seberapa sering kita mau bangkit setelah jatuh. Mari lanjut. Kekuatan kegagalan yang tersembunyi. Kalau kita mau jujur, kegagalan memberi lebih banyak pelajaran daripada kesuksesan instan. Ada 4 kekuatan besar dari kegagalan yang jarang dibicarakan. Menguatkan karakter. Kesuksesan sering membuat kita nyaman, tapi kegagalan melatih mental kita menjadi lebih tangguh. Menumbuhkan empati. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Menciptakan kreativitas, jalan buntu memaksa kita mencari solusi baru. Memberi arah baru. Kadang kegagalan bukan tanda berhenti, tapi petunjuk bahwa kita harus belok ke jalan yang lebih tepat. Seperti kata filsuf Yunani, Heraklitus, the way up and the way down are one and the same. Jalan menuju atas dan menuju bawah adalah satu. Yang penting bagaimana kita menafsirkan perjalanan itu. Selanjutnya, cara menggali motivasi dari kegagalan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kegagalan tidak hanya jadi luka, tapi berubah menjadi motivasi? Ada beberapa langkah sederhana. Akui dan hadapi, jangan menyalahkan keadaan atau orang lain. Penerimaan adalah pintu pertama motivasi. Temukan pelajaran tersembunyi. Setiap kegagalan selalu membawa pesan. Catat dan refleksikan. Dengan menulis pengalaman, kita bisa melihat pola dan belajar dari sana. Gunakan sebagai energi. Alihkan rasa sakit menjadi dorongan. Bangun kembali dengan strategi baru. Jangan ulangi kesalahan, tapi gunakan pengalaman sebagai peta. Filosofinya, besi ditempa dengan api, manusia ditempa dengan cobaan. Mari kita lihat beberapa tokoh besar. Yang pertama, Thomas Edison. Ribuan kali gagal sebelum bola lampu berhasil dinyalakan. Ia berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Yang kedua, J.K. Rowling. Berkali-kali ditolak penerbit sebelum akhirnya dunia mengenal Harry Potter. Yang ketiga, Jack Ma. Ditolak bahkan ketika melamar kerja di restoran cepat saji. Tapi kini dia mendirikan Alibaba. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kegagalan bukan akhir. Justru
ia adalah bahan bakar menuju kesuksesan yang lebih besar. Kegagalan sebagai filosofi hidup. Dalam hidup, kegagalan bisa kita pandang sebagai guru. Guru yang keras tapi jujur. Ia tidak menghibur tapi mengajarkan. Ia tidak memuji tapi membentuk. Ada filosofi indah dari Lao Tzu. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1,000 mil dimulai dari satu langkah. Tapi jangan lupa, seringkali langkah-langkah pertama itu penuh tersandung. Kegagalan bukan tanda kita tidak pantas. Kegagalan hanyalah ujian kesabaran, pengingat bahwa kita sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Terakhir, ketika kegagalan menjadi inspirasi. Suatu saat nanti cerita gagal yang kita simpan rapat-rapat bisa jadi inspirasi besar untuk orang lain. Kita tidak bercerita untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa manusiawi sekali rasanya jatuh, gagal, bahkan menyerah sebentar. Dan bahwa bangkit lagi itu selalu mungkin. Jangan malu dengan kegagalanmu. Justru disitulah kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Sahabat, ingatlah, kegagalan yang tidak pernah diceritakan sesungguhnya menyimpan harta karun motivasi. Ia melatih kita lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih bijak. Jangan biarkan kegagalan hanya menjadi luka. Jadikan ia bahan bakar untuk bangkit. Hidup ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi tentang berapa kali kita berani berdiri kembali. Dan kalau Anda merasa video ini memberi motivasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share kepada orang-orang terdekat Anda. Karena siapa tahu, kata-kata sederhana ini bisa menjadi pelita untuk mereka yang sedang berjuang. Saya Chandra, mengucapkan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Ingat filosofi sederhana. Orang bijak bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan yang selalu belajar dari kegagalannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kuat, tetap berjuang, dan terus melangkah meski pernah jatuh. Karena setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar.